Halo sore Kak. Sore-sore. Oke, jadi hari ini kita mau Hmm. follow up tentang handle. Pertama itu handle eh, udah selesai untuk desainnya. Cuma kendalanya itu masih di bagian skrupnya Kak. Karena belum pas gitu. Kemarin beli ternyata ukurannya kekecilan. Jadi kayak ngelos gitu di mana di bagian handle-nya. Terus tadi beli lagi udah pas tapi bagian atasnya tuh timbul jadi kayak ngeganggu bagian knob di handle-nya itu. Terus kalau untuk box itu kendalanya ada di bagian baterai untuk haptic feedback-nya di bagian grippernya itu. Nah, kemarin itu kita perkirakan itu habis baterai karena sempet dicoba itu gerakannya udah lemah banget. Nah, tadi Kansa sama Alim udah keliling untuk nyari supaya ada casan karena baterainya itu bentuknya tuh kayak aki ukuran 6 volt 1,2 ampere. Nah, itu udah keliling ternyata nggak ada apa namanya yang bisa ngecas untuk ukuran segitu. Jadi kemarin juga pas di tempat Kang Tanto ketemu sama Kak Arif. Terus kata Kak Arif coba dibeli aja untuk chargerannya. Nah, tadi udah sempat beli chargerannya itu harganya 75.000. Terus udah dicoba, udah full tapi untuk mau nyoba apakah membuktikan kalau itu habis baterai atau memang akinya itu yang rusak, belum sampai ke situ sih Kak. Jadi karena untuk nyoba itu juga ngebongkar boxnya lagi untuk naruh bagian akinya itu. Mungkin besok mau dicoba dulu sejauh ini. Terus kemudian untuk bagian apa namanya software itu yang seperti udah disampaikan di Aurel kemarin sama Alim kendalanya di sana. Tapi sudah dicoba dulu untuk kembali ke tahap awal, maksudnya pakai planning yang awal. Mungkin boleh ditambah. Jadi untuk yang software itu Kak, Aurel udah cek juga ke dokternya. Ternyata kan ada si big wheel ini yang digerakkan oleh jempol ini, ternyata pokoknya si handle ini gerakannya berlawanan gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia diputar ke bawah, itu arah pandang kameranya itu ke atas. Jika dia ke atas, itu ke bawah. Begitu juga dengan yang kiri ke kanan. Kalau misalnya dia ke putar ke bawah, itu artinya kanan. Kalau dia putar ke atas, itu berarti kiri. Nah, cuman Aurel kan langsung kirim nih, yang Aurel juga kirim ke Kak Wildan yang khususnya yang kemarin kita buat itu dengan Alim. Nah, dokternya kurang setuju yang bagian game over itu aja, Kak. Nah, habis itu Aurel replay kalau misalnya topik yang game over itu nanti akan jadi fokus topik di mid hari Sabtu nanti, Kak. Ya udah kalau nggak setuju mah nggak usah. Eh, Berarti kalau nabrak jadinya harus ngapain? kalau kalau nggak salah seingat Aurel, kalau kemarin nabrak itu dia apa namanya Diam, ada diam rasa aja. berat gitu diem ya, tapi ada rasa berat juga gitu di haptic feedbacknya. Oh berarti ke grip aja ya. Iya Kak, sama mungkin kemarin dokternya juga sempet yang reminding itu sih Kak di bagian aplikasinya. Maksudnya dokternya sempat reminding di bagian aplikasinya. Maksudnya? Sempet bilang kalau misalkan nabrak dikasih apa namanya peringatan di bagian aplikasinya kalau dia tuh Nah, nabrak. nah itu oke siap. Oke, itu. Itu sih Kak. Ini itu ikutin dokter karena dia yang lebih paham. Kan kemarin Kenapa saya Kak? bilangnya ini ngikutin dokternya. Hmm. Oke, terus Sama ini sih Kak, kita bingung di pembagian topik. Jadi itu kemarin kan sempat ada disinggung juga sama Kak Wildan gimana pembagian untuk ke bagian alimnya. Nah itu kan kemarin hmm, sempat bilang juga box. Cuma kita tuh bingung untuk di box ini kan di bagian haptic feedbacknya kan itu sudah di bagian PN ya Kak. Jadi PN itu ngebahas handle sebagai controller dan juga haptic feedbacknya yaitu gripper. Nah untuk di bagian apa namanya eh codingan maju mundur sama puntirannya itu
itu bingung Kak, kita mau apa namanya ya udah masuk ke bagian back end Aurel atau dibagi lagi ke Alim kayak gitu Kak. Jadi mungkin izin nambahin Kak, kemarin kan kita sempet tuh meet sama pembimbing dari ITERA. Kalau misalnya kita kelupaan nih, ada perbedaan dari sempro kita nih Pak. Kalau misalnya di sempro kita tidak ada penyampaian tentang si puntiran dan si maju mundur ini di boxnya. Nah, kita baru nyenggol di box Yang itu putih, cuma. sorry, maaf. Ya, Oh, lanjut yang di iya, box. lanjut. Oh, oke. Nah, jadi kita yang waktu sempro kemarin itu kita cuma bahas yang si haptic feedbacknya aja, Kak. Nah, jadi kita tanyain kemarin itu ke si dosennya. Nah, dosennya ini kalau seingat Aurel, dia menyarankan itu kan bukan perubahan total yang drastis, tapi itu hanya penambahan. Ya udah bagian PN-nya itu intinya kayak nyenggol secara halus. Jadi kayak ditegaskan lagi kayak wiring dan lain-lainnya itu apakah butuh? Ya boleh, pokoknya disenggol secara halus. Dan seingat saya juga di bagian saya di apa namanya di bagian back end-nya tentang codingannya gitu Kak. Nah, jadi kayak kita mikir kalau di box ini apakah nanti karena pengerjaan TA ini kan dibantu oleh anak KP, apakah si Alim keseluruhan boxnya atau lebih ke fokusin ke maju mundur sama puntirannya Kak? Agak tricky nih, Mas. Saya jadi pembimbingnya bilang apa agak halus menyarankan Eh, enggak. Jadi kemarin mungkin orang izin jelasin sekali lagi ya Kak. ya coba lebih Nah, singkat lagi. Oke, intinya singkatnya itu waktu kita sempro kita tidak ada menyenggol sama sekali bahwa box ini ada maju mundur dan puntiran. Maka dari itu kita tanya ke saran pembimbingnya nih, ini enaknya gimana? Nah, si pembimbingnya bilang eh, supaya kita nggak sempro ulang, itu masuk aja nih apa namanya disenggol secara halus di bagian PN dan disenggol secara halus di bagian Aurel. Cuman PN-nya di bagian tentang alat sama skematiknya, orang membahas tentang codingannya gitu, Kak. Karena supaya nanti ketika kita sidang juga nggak jadi pertanyaan tuh kok kalian nggak bahas maju mundur dan puntiran tiba-tiba kok ada maju mundur dan puntiran. Kalau maju mundur mah udah dibahas lama ya. Kalau puntiran baru ketemu sekarang. Iya iya. Oke. Oh gitu. Emang pas pengujian sidang sempronya dicek juga. Lupa meren, nggak dicek atau? eh Ya udahlah. Oke oke. iya. Nah di ini dulu ya. Berarti Nah jadi kita pembagian kayak kalian pembagian awal bertiga tuh apa aja sih? Kalau Coba di untuk remind. pembagian awal yang bertiga itu Kak, untuk yang pertama si PN itu ngebahas controller atau handle-nya sama haptic feedback. Terus yang bagian Kansa itu bagian front end-nya. Nah, itu tampilan dari aplikasinya, terus ngedesainnya sampai manggil ke sebatas panggilan ke Unity. Nah, kemudian back end-nya itu dilanjutin sama Aurel untuk eh, menggerakkan dari gerakan ususnya itu secara virtual supaya secara nyata dan juga keseluruhan outputnya nanti itu ke aplikasi. Itu sih Kak pembagiannya. Tricky ya, tricky. Kalau Mm-mm. Lim jurusannya Informatika Kak. sistem teknologi informasi ya. Kalau jurusannya teknik informatika, cuma lulusannya itu ya benar sistem ilmu Bukan komunikasi ya teknik kalau nggak salah. info ya, teknik informatika Teknik harusnya. Mas. informatika. Kalau kamu itu mah STI deh, yang di ITB mah STI. IF kalau IF apa sih ya? IF informatika informatika Kak. Kak. Informatika. Oh ya, ini yang anehnya ya kalau dia ada teknik informatika. Embedded system ya, Lim ya. Iya. Hmm, gini aja kalau mau puntir. Jadi kalau mau kan kalian nggak bahas puntiran ya.
Iya, Iya. waktu sempro itu nggak dimasukin, nggak Kak. bahas puntiran. Ya sudah, kalau mau Alim ngerjain puntiran embedded system, jadi dari hardware dan softwarenya gitu. Hmm. Oke, berarti Kak untuk di bagian TA-nya, berarti kita kasih tahu informasi aja ya untuk puntiran itu tambahan fitur tapi dikerjakan sama anak kerja praktik, Perusahaan tidak nggak, jangan kerja praktek perusahaan. kalau Ah, perusahaan yang gitu. perusahaan. Karena itu pembahasannya tidak masuk ke kita gitu. Jadi di Mm-mm. PN-nya juga tidak perlu menambahkan wiring atau rangkaiannya dan juga di oral tidak perlu membahas bagaimana komunikasinya gitu ya Pak. Secara umum ya perlu dibahas. Ini, Mas. Hmm. Masuk, tapi nanti digambarin ditandain. Bagian pengerjaannya itu bagian perusahaan gitu. Ya, detail desainnya dilakukan oleh perusahaan gitu. Tapi secara keseluruhannya perlu digambar. Hmm. Oh, berarti kita nggak boleh nyenggol tentang anak kerja praktik, tapi disebutkan oleh anak perusahaan, oleh perusahaan gitu ya, Kak? Oleh perusahaan, karena kan kontrak kerja prakteknya dengan perusahaan gitu. Gitu ya, jadi Alim ini bukan bantu kalian, tapi bantuin Karla. Yang Karla Hmm, mengasihkannya ke tim gitu. Oke, oke, oke. Jadi jatuhnya kayak di compare ya udah nih ada puntiran langsung masuk ke alat yang mau kita kerjain kayak gitu Kak jatuhnya. Ya lah kasarnya gitulah, kita udah ngembangin putiran nih, tolong diintegrasikan gitulah, bisa kayak gitu. Mm-mm. dari Alim Gimana gimana, Lim? Lim? Aman nggak, Lim? Mm-mm. Nah, dari kita itu dari IF itu untuk KP itu proyekannya harus di bawah TA, tapi di atas tugas besar Mm-mm. Terus untuk dibuat laporan. Yang takutnya nanti untuk kalau cuman pikiran nggak, kalau misalnya dilaporkannya full system dan ini kerjaan tim gitu ya, full system kerjaan tim dan nanti detailnya baru yang paling puntiran gimana? Terus simpel yang puntirannya. gimana Pak? Yang puntiran terlalu simpel ya. Kalau sistem puntiran terlalu simpel. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk ya. Suara Alimnya masuk nggak ke kalian? Kalau Pak jaringan tadi Pak, wifi-nya Iya, lagi iya. mati. Mm-mm. Kalau puntiran saja terlalu simpel ya. Iya Pak, dirasa kalau dari Kalau misalnya proyek puntiran dari proyek dalam sistem keseluruhan gimana? bisa aja sih Pak. Kalau yang handle di Sempro gimana pembahasannya di handle? Ada dua knop nggak? Oh. Maju mundur ya? Oh ya, nggak, sorry, sorry. Atau mau maju mundurnya? Mau maju mundur yang diituin. Yang bener dikasih ke Alim. Maju mundur puntir. Gimana Pak? Yang dikasih ke Alim
maju mundur dan puntir. Itu di bagian box itu ya, Pak? Iya, embedded system maju mundur puntir. Jadi Nah, bahasannya itu di sistem atau apa aja, Pak? Kayak sistem softwarenya, hardwarenya, atau sistem software sama hmm, hardware, sama jadi atau yang lain? ya dalam KP disampaikan bahwa desain dalam proyek multidisiplin, gitu kan? Ada dokternya loh, ini loh timnya loh. Nah, terus kemudian mendapatkan fokus untuk mendesain. Kalau cukup puntiran aja, puntiran si boxnya gitu. Nanti diceritain juga bahwa ada 3 sistem, ada handle, ada software, ada box. Boxnya ada fitur apa aja, terus di situ ada puntiran gitu. Nah, yang harus disampaikan juga adalah bagaimana pertimbangan sistem besar itu menentukan proses mendesain si puntiran. Nah, itu baru kelihatan kompleks. Itu sih. Nah, nanti kalian coba bahas aja. Kan kalau di Sempro lupa maju mundur sama puntiran. Nah, Ali mau ngambil maju mundur puntiran gitu. Atau hanya puntiran aja. Izin masuk Kak. Jadi kemarin itu Ya. Sempro itu udah bilang kalau di dalam box itu ada maju mundur. Cuma kita bilangnya Hmm, itu dari selang, jadi tidak membahas secara detail karena topik dari PN itu fokus ke handle dan juga haptic feedbacknya. Jadi secara nggak langsung juga sudah menyenggol sedikit boxnya, tapi tidak detail untuk maju boxnya mundurnya kan. kayak gitu Kak. Iya, Uh-uh. hanya haptiknya aja kan. Iya, yang difokusin hanya haptiknya aja. Sebagai Iya. pengantar lah untuk boxnya itu untuk nganterin ke haptic feedbacknya kayak gitu. Ya. Nah, nah ini terserah kalian nih nanti yang maju mundurnya. Mau bener-bener ngikutin sempro gitu ya, maju mundurnya nggak masuk atau maju mundurnya bisa setengah-setengah atau full alim ya mangga lah atau setengah-setengah gitu. Gimana Alim? Gimana kalian? Ngeri juga ya sempronya ya kayak membatasi juga ya. Karena kita juga sebenarnya bingung Kak waktu ngomong gitu ini kan. Kayak kita juga kayak pengen nanya ke dosen pembimbing kita dari ITERA kan Kak. Karena kayak Hmm, takut salah ngambil langkah gitu juga. Makanya kita kayak nanya dulu hmm. opini dari Kak Wildannya gimana gitu. Ya, ya kalau ini mah kalau saya sih kasarnya terserah ya. Cuman sebagai yang udah dibantu usul saya ya itu sih. Jadi yang nggak diklaim di Sempro, diklaim sama Alim. Gitu. Hmm. Udah mengakomodir yang dikerjain Alim nggak itu? Iya Kak. Ya udah kalau gitu. Mungkin ada yang setengah-setengah juga nggak apa-apa juga. Kalau yang setengah-setengah nanti dijelasin secara detail hasilnya, tapi nanti dijelasin bahwa yang ini hasil pekerjaan perusahaan, ini nih hasil kerja tim. Alim juga nganggapnya bukan ke tim TA ya, tapi hasil perusahaan karena TA-nya di bawah perusahaan lah. Gimana?
Aman? Paham sih Kak, tinggal discuss dari alimnya mau gimana. Ini alimnya lagi banyak gangguan nih. Iya kayaknya jaringannya Kak dari tadi. Iya. Jadi kayak kelihatan pundung loh. Tahu tahu pundung nggak sih kalian? Iya tahu Kak. Iya. Si Alim pundung, ayo. Ayo tolong jawab. Aman kantor kita tinggal call pawangnya aja Kak kalau pundung. Iya, ya. Siapa pawangnya? Waduh. Oh, siapa nih pawangnya? Enggak Kak, pawangnya di ini Bermain Kak, pulau. bermain. Oh, ya sok, udah ya. Cukup aman. Kalau yang tadi iterasi-iterasi mah ya sudahlah dijalankan aja emang detailnya. Oh iya, kalau si baterai itu kan dipikirin ya cara casnya ya. Kalau udah ada baterai itu harus dipikirin cara chargingnya. Terutama Iya nanti Kak. ketika udah dikirim, pas dikirim. Ya tadi udah coba Jadi, dikasih Kak, udah kalau dari lampunya sih udah full ya buat melihat itunya. Cuma hmm, belum dicoba nih emang baterainya yang habis atau nah, nah, si nah, maksud akinya nggak berfungsi gitu. maksud saya apa kan ini kan dikirim ke dokter. Yang jadi Mm-mm. concern adalah mudah nggak lepas pasangnya dan cara ngecasnya. Dan kedua, boleh nggak si baterai itu dikirim? Oke Kak nanti di. Ya, gitu. Ya, Oke, sip. ya clear Kak. Oke, sip. Gitu aja ya. Oke Kak, Makasih Ya, Kak. tunggu. izin live ya Kak. Ya.